Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Aida Vivi Salehah dari Prodi PAIA semester 5 dengan NIM 1811452 akan melaksanakan tugas metode pembelajaran yaitu simulasi mengajar. Dengan metode yang saya pakai adalah metode ceramah dan tanya jawab. Saya menggunakan metode ceramah dikarenakan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam lebih menekankan pada penjelasan. Nanti selebihnya akan menggunakan praktek. Untuk hambatannya dalam metode ceramah ini, jika tidak diikuti dengan metode yang lain, siswa akan cenderung lebih mengantuk dan bosan dalam mendengarkannya. Untuk itu, dalam metode ini agar tidak merasa bosan dalam mendengarkannya, saya menambahkan metode tanya jawab agar siswa fokus dan juga tidak mengantuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih bisa bertemu setelah minggu lalu kita sudah bertemu juga sampai membahas di materi sebelumnya. Pada kesempatan ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat serta lancar dan juga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Amin, Bu. Amin. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum Ibu mulai, alangkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Abdurrahman. Hadir, Bu. Oke, Abdurrahman. Selalu duduk di belakang ya. Ya, Bu. Abdurrahim. Hadir, Bu. Kembarannya Abdurrahman ini, tapi duduknya beda. Iya. Abdillah. Hadir, Bu. Yang terakhir Ar-Rasyad. Hadir, Bu. Oke. Lengkap ya. Ini kelas favorit saya karena kalau posisi tanya jawab itu antusiasmenya tinggi. Iya dong, Bu, kelas kita. Bagus itu. Oke. Materi hari ini adalah melanjutkan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita akan membahas bab 10. Ya, Bu. Jadi hari ini kita akan membahas bab 11. Ada yang tahu atau masih ingat bab 10 kita membahas tentang apa? Lupa, Bu. Lupa. Kita membahas tentang iman kepada hari kiamat di bab 10 kemarin ya. Oh iya, Bu. Ingat-ingat. Pada pagi hari ini anak-anak, kita akan membahas mengenai puasa. Apa anak-anak? Puasa. Puasa. Oke. Ada yang sudah tahu pengertian dari puasa? Saya, Bu. Oke, Abdurrahman, kembarannya Abdurrahim. Puasa itu menahan lapar, Menahan lapar, menahan haus, menahan haus. menahan hawa nafsu, Bu. Oke, puasa menahan Lapar, haus, haus. hawa nafsu. Itu secara garis besarnya ya. Ya, Bu. Oke, saya kasih poin plus untuk Abdurrahman ya. Wah, makasih ya, Bu. Oke. Sering-sering, Bu. Sering-sering jawab juga dong. Oh iya, Bu. Baik, tadi adalah menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Itu adalah garis besar dari pengertian puasa itu. Sedangkan pada pengertian secara hadis, puasa yaitu menahan diri dari makan, minum, bersetubuh, mulai dari terbit fajar hingga masuk waktu maghrib, karena mengharap ridho Allah untuk mempersiapkan diri agar takwa kepada Allah dengan jalan memperhatikan Allah dan mendidik kemauan meninggalkan rangsangan syahwat supaya kuat pribadinya meninggalkan segala yang
mudorot dan yang diharamkan. Jadi kalau puasa itu anak-anak, kita itu selain menahan lapar dan haus, yang paling penting adalah menahan hawa Nafsu. menjaga pikiran, menjaga pandangan. Karena yang lebih berat dari menahan lapar dan haus itu adalah sebetulnya menahan hawa Nafsu. nafsu. Kemudian untuk puasa itu macamnya ada berapa? Coba Abdillah yang di belakang. Ada 2. Ada 2, apa aja? Wajib dan sunnah, Bu. Wajib dan sunnah, betul. Wajib dan sunnah. Kalau puasa wajib contohnya Itu Bu, puasa yang itu loh Bu, puasa Ramadan. puasa Ramadan, itu yang wajib. Kalau yang sunnah, Senin Kamis Bu, kayak ibuku itu. oh bagus sekali itu, Senin Kamis ya. Tapi saya belum kuat Bu. Aduh, belajar dong, udah SMP loh ini. Ya Bu. Oke, tapi kali ini kita akan bahas yang puasa wajib terlebih dahulu ya. Yang wajib yaitu puasa Ramadan. Ramadan. Biasanya rentang waktunya berapa hari? Kalau puasa Ramadan itu dari berapa hari sampai ke berapa hari? 29 hari. 29 Kalau enggak hari. 30 hari apa ya Bu? Oke. Antara 29 sampai 30 hari. 30 hari. Berbeda-beda biasanya. Dari golongan tertentu juga terkadang berbeda, tidak mengikuti pemerintah dalam menetapkan Idul Fitri karena mereka sudah memiliki perhitungan sendiri menurut ilmu mereka. Tapi ada juga yang mengikuti pemerintah setelah ditetapkan puasanya tanggal berapa, lalu ditetapkan Syawalnya tanggal berapa, itu juga ada yang mengikuti pemerintah. Tapi ada juga yang seperti saya katakan tadi mengikuti perhitungan dari golongan mereka sendiri. Oke, kalau puasa Ramadan ini hukumnya kan wajib. Berarti kalau ditinggalkan itu hukumnya apa? Dosa. Dosa. Wah, kita berdosa ya Bu kalau Iya, meninggalkan. Kalau misalkan ditinggalkan karena suatu sebab, karena sakit atau karena perjalanan, itu memiliki rukhsah untuk diganti di kemudian hari. Tapi kalau untuk ibu hamil, lalu yang sudah renta, itu bisa membayarnya dengan fidyah. Ya, membayar dengan fidyah, jadi dihitung 1 hari puasa itu 1 fidyah. Itu ada takarannya masing-masing. Itu akan kita bahas di ketentuan meninggalkan puasa di nanti setelah ini. Jadi rentangnya tadi 29 sampai 30 Hari. hari. Kemudian kalau puasa Ramadan itu ada dasarnya. Jadi dalam kita melaksanakan itu di Al-Qur'an sudah ada dasarnya, sudah ada dalilnya. Kira-kira siapa yang tahu dalil puasa? Dasarnya kita menjalankan puasa itu apa? Saya Bu. Silahkan, siapa itu? Yang paling pojok itu namanya Abdurrahim, kembarannya Abdurrahman. Ya Bu. Ini di buku Bu, tulisannya Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Bu. Bener nggak anak-anak? Betul. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. 183 Bu. yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang kamu sebelumnya, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi anak-anak, puasa itu tujuannya adalah untuk yang pertama secara kesehatan itu untuk membersihkan diri agar lambungnya beristirahat, agar organ-organnya dalam itu beristirahat. Dan secara Islam itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Apabila seseorang itu dalam berpuasa itu betul-betul menghayati, betul-betul mendalami, bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tapi bisa menahan hawa nafsu ini, maka ia akan satu tingkat lebih tinggi, hingga sampai ke tingkatan tertinggi, yaitu betul-betul beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti mau kan anak-anak? Mau dong Iya Bu. dong, memiliki iman dan takwa di sisi
sisi Allah yang paling tinggi itu pahalanya besar sekali, nikmatnya juga besar sekali. Jadi yang pertama tadi puasa adalah diantaranya menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Kemudian jenis puasa ada Dua. Yang pertama wajib dan Sunnah. sunnah. Untuk puasa wajib diantaranya adalah puasa Ramadan. Rentang waktunya biasanya 29 sampai 30 hari, 30 Bu. hari. Untuk dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183. Mungkin di sini sampai sini dulu penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu, waktunya istirahat. Oke, waktunya istirahat. Kalau istirahat semangat ya. Iya dong, Bu. Jadi ini diingat-ingat ya, bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi yang paling penting adalah menahan Hawa nafsu. Oke, terima kasih. Oke, Bu. Mungkin cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini, karena setelah ini kan hari Jumat. Ya, Bu. Jadi setelah ini kalian harus istirahat dulu sebelum nanti ke pelajaran selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai puasa sunnah. Jadi silahkan yang di buku paket ini itu silahkan dipelajari. Kalau ada yang bingung ya nanti bisa ditanyakan seperti biasa, mau ke kantor boleh atau mau WA saya langsung juga bisa, atau syukur-syukur main ke rumah. Ya, siap, Bu. Saya kasih makan nanti. Oh ya, yang enak ya, Bu. Oke, siap. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama.